Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugi rahayu, sagung dumadi. Apa kabar semuanya? Sehat selalu ya. Yang pasti di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti ketemu lagi barengan gue Andri Turis, Power Upload Cocok Sel yang bakal mereaksi video yang amazing. Bukan hanya mereaksi tetapi juga kita belajar tentang sejarah, maksudnya gitu ya. Bukan hanya mereaction tetapi kita belajar juga tentang sejarah ya. Oke, buat kamu semua sehat selalu ya, pasti di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bosan ya kita untuk belajar. Yang pasti untuk kali ini kita akan belajar lagi ini tentang sejarah ataupun ilmu yang lain sebagainya ya. Itu kisah Laksamana Cheng Ho. Tahu kan ya, pernah dengar ya? Kisah Laksamana Cheng Ho yang dari Cina merajut tali persaudaraan dengan Aceh. Dan ini diambil rujukan videonya dari Jempa News. Kita mulai aja. Penasaran kan? Gue juga penasaran. Kita mulai. 1, 2, 3. Hikayat Aceh oleh Sadia. Laksamana Cheng Ho merajut persaudaraan antara Aceh dan Cina. www.jempanews.com. Nah, bentar ya. Ini sangat luar biasa nih. Masya Allah. Ini suaranya, musiknya etik-etik dari Cina ya. Masya Allah. Apa sih namanya ini? Relip ya. Masya Allah. Kungfu. Wusu. Bukannya kungfu ya, semacam wusu, semacam kungfu lah. Ini di kelenteng apa di mana ya ini ya? Di vihara. Masya Allah. Ini mungkin kapal Laksamana Cheng Ho ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali para pemirsa Hikayat Aceh. Hari ini kita berada di Nanjing di negara Cina dan mengangkat topik tentang Laksamana Cheng Ho. Pagi hari ini kakak Sadia Marhaba ini di Nanjing di negara Cina. Nah ini menarik nih, cerita-cerita seperti ini nih, yang langsung dari sumbernya ini nih, yang sangat luar biasa nih. Masya Allah. Ini kita sudah ditemani oleh seorang narasumber yang bernama Azhari. Beliau adalah orang Aceh yang bermukim di Nanjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengenal sosok Laksamana Cheng Ho di Aceh. Ini di Cina. Masya Allah. Yang sangat terkenal dengan Cakradonya. Bisa cerita siapa tokoh Cheng Ho ini? Sebagaimana kita ketahui, banyak literasi dan sejarah mengatakan bahwa beliau salah satu laksamana Chinese yang beragama Islam. Masya Allah. Ini berasal dari suku Hui. Suku Hui itu di... Merinding loh. Laksamana Cheng Ho itu adalah laksamana yang dari Cina yang beragama Islam. Dan apakah memang Laksamana Cheng Ho ini ada hubungannya dengan kapal tadi disebutkan kapal Cakra Alam Donya? Berarti Laksamana Cheng Ho ini dia hidup pada zaman Sultan Iskandar Muda. Masya Allah. Ini penasaran, ini luar biasa nih. Cina dikategorikan adalah banyak penganut Muslim, penganut agama Islam. Nah, suku Hui ini dikaitkan dengan banyak literasi sejarah mengatakan bahwa ada hubungannya dengan Nabi Muhammad. Masya Allah. Ini sama lain dengan kalau di Aceh disebutkan dengan Said. Nah,
Cheng He ini pada umur sekitar 12 atau 13 tahun sangat terjadi kerajaan dinasti Ming menyerang Yunan, kawasan barat daya Chinese, di mana keluarga Cheng He tinggal di daerah situ. Setelah bumi hanguskan di sana, Cheng He diambil oleh dinasti Ming, lalu dibawa ke kerajaan. Beliau dijadikan Kasim. Masya Allah. Di sana Cheng He itu sangat dekat dengan anak-anaknya dinasti Ming. Salah satunya adalah Kaisar Su. Kaisar Su itu sangat dekat sama Cheng He, dan malah konon katanya ada sebuah peristiwa Cheng He itu sempat pernah menyelamatkan Kaisar Su, dan kemudian dari situlah karir Cheng He mulai naik, dan kemudian ini menarik karena Cheng He ini adalah salah satunya dari keseluruhan Kasim yang ada di dinasti Ming itu yang punya karir yang sangat tinggi ya. Dia sampai punya lakap Laksamana Cheng He. Dan kemudian puncak kejayaan dinasti Ming ini adalah terlihat masa Kaisar Yongle, di mana Kaisar Yongle ini begitu dekat ya sama Cheng He ini, kemudian mengutuskan Cheng He. Ini serius deh, gue ini sambil ngedengerin itu sambil merinding gitu. Masya Allah, ini gue emang pernah ngedengar, gue sering banget ngedenger yang namanya Laksamana Cheng Ho, namanya saja. Tetapi untuk sejarahnya ini gue nggak tahu. Serius, untuk sejarahnya ini gue nggak tahu, dan ini sekarang gue baru tahu gitu. Ternyata ada penggiat sejarah orang Aceh itu yang berada di Cina gitu. Ini sangat luar biasa, ini sangat menjaga yang namanya sejarah tuh seperti ini gitu, dipertahankan ya, untuk diceritakan kepada anak cucu kita ini. Dan luar biasanya lagi, Laksamana Cheng Ho ini merajut hubungan persaudaraan dengan Aceh. Masya Allah, ini wow. Untuk melakukan sebuah ekspedisi. Dan beberapa ahli mengatakan bahwa ekspedisi itu tidak lepas dari persoalan politik dan diplomasi. Nah, tapi hikmah dari situ kan Cheng He berani sudah membuka jalur. Malah ada sekitar 24 navigasi yang diciptakan oleh Cheng He. Malah sebelum Columbus itu menemukan benua-benua Amerika Serikat, Cheng He itu sudah melakukan itu. Malah 70 tahun kemudian baru Columbus menjelajahi dunia. Cheng He itu. Jadi orang yang pertama kali menjelajahi dunia itu Cheng Ho. Setelah Cheng Ho, 70 tahun kemudian baru Columbus. Columbus itu kan yang menemukan benua Amerika, memang. Dan ini gue baru tahu loh. Baru tahu juga loh ini. Itu ya sudah berhasil ya, saya rasa berjalan sampai ke 7 kali, ada 7 kali perjalanan dia sampai ke Thailand, Vietnam, Kuala Lumpur, Malaka, dan juga sampai ke Samudra Pasai sangat itu, dan juga ke Lamuri, ada juga ke Sigli sebagaimana kita lihatkan di peta itu tadi. Artinya ada 7 kali dia bolak-balik rute perjalanan dia, dan 7 kali dia singgah di daerah kawasan khususnya Aceh lah. Intinya ekspedisi Cheng He dinasti Kaisar Yongle ini, dia menggunakan Cheng He menjadi pelopor pimpinan untuk melakukan ekspedisi jalur sutra. Nah, ekspedisi sampai jalurnya ke Mekah. Ada juga pengamat yang beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa itu misinya adalah untuk mengumpulkan kekuatan dunia Islam seperti Turki, daerah lain untuk mengusir Mongol. Namun terlepas dari itu, dengan usaha Cheng He yang mampu membangun 20 navigasi itu adalah dia mampu membangun itu jalur-jalur kemana aja, bagaimana geografi dan keadaannya, dan sampai hari ini udah bisa digunakan oleh umat manusia. Wow, Masya Allah, ini luar biasa ini. Ini di luar dugaan loh, di luar ekspektasi gue loh, serius deh. Di luar ekspektasi, di luar dugaan juga ini, karena apa namanya ya? Karena
Ternyata gitu Laksamana Cheng Ho. Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Dalam sejarahnya, Cheng Ho dikenal dengan eksplorasinya di seluruh Asia Tenggara dan Afrika. Khusus untuk di Aceh, apa saja peran-peran dari Cheng Ho? Peran Cheng Ho di Aceh bisa kita lihat dan baca-baca di beberapa literasi, terutama sangat berhubungan dengan pembasmian pemberontakan di daerah Samudra Pasai masa Sultan Zainal Abidin. Sebagaimana juga dilukiskan tadi di dinding-dinding Museum Cheng Ho itu dijelaskan bahwa pemberontak yang bernama Iskandar itu berkat adanya dukungan dari Cheng Ho, malah Cheng Ho juga ikut membantu Sultan Zainal Abidin untuk menangkap si pemberontak ini. Masya Allah. Iskandar, yang kemudian juga konon katanya Iskandar juga dibawa ke Tiongkok untuk diadili di sini. Dan juga yang lain, kemudian sampai dikasihlah sumbangsi besar yang lagi adalah lonceng Cakradunya. Nah, ini dia nih. Sebelumnya itu ini gue merinding nih. Ini lonceng Cakradunia ini. Gue pernah pernah mereaction tentang kapal Cakra Alam Dunia ini. Ini. Iya. Karena itu adalah lonceng sumbangan dari masa Cheng Ho yang kemudian dipakai masa Iskandar Muda, dan di kapalnya, nama kapal Iskandar Muda saat itu adalah Cakradunia, dikasihlah namanya lonceng Cakradunia. Oh, merinding bener Masya Allah. Itu sih sumbangsi. Yang lain juga hubungannya dengan Lamuri, malah belakangan banyak yang menemukan piring-piring yang berasal dari Cina. Artinya hubungan kerajaan-kerajaan Aceh saat itu, mungkin belum Aceh ya saat itu ya, masih kerajaan kecil Samudra Pasai, Lamuri, Poli, dan kerajaan pedir lainnya. Artinya kerajaan-kerajaan kecil ini sudah melakukan hubungan-hubungan komunikasi dengan kerajaan-kerajaan di Tiongkok, terutama dengan proses ekspedisi Cheng Ho tersebut. Dalam catatan yang ada, bagaimana Cheng Ho melihat Aceh? Cuman tidak ada ya literasi yang sangat kuat bagaimana sih narasi yang digambarkan oleh Cheng Ho terhadap Aceh atau kerajaan-kerajaan kecil saat itu. Namun kalau kita lihat dari peta-peta perjalanan Cheng Ho, mulai dari Vietnam, terus Pulau Jawa, Malaysia, dan Aceh, ini terlihat sebuah gambaran pas begitu sampai ke Lamuri, itu terlihat sebuah bangunan masjid yang seperti di Istanbul. Artinya ada beberapa daerah lain yang seperti digambarkan di dinding-dinding Museum Cheng Ho itu, ada daerah yang masih pakai baju setengah badan, ada yang masih beradu-adu domba ayam. Artinya ini peradaban di Lamuri saat itu di Aceh, kerajaan Aceh itu sangat berjaya. Artinya hubungan-hubungan yang dilakukan oleh Cheng Ho malah dengan Sultan Zainal Abidin itu, dia ikut berpartisipasi mengirimkan pasukan untuk melawan pemberontakan itu. Artinya Aceh itu menjadi satu jalur, karena tujuan Cheng Ho itu kan ingin bagaimana Tiongkok saat itu, masa dinasti masa Kaisar Yongle, itu bisa menyatukan dunia melalui pengkabaran kerajaan dia lah. Artinya Tiongkok saat itu kuat gitu. Artinya dia tidak melakukan proses pendekatan dengan militer. Yang dilakukan adalah pendekatan ekonomi dan diplomasi. Dan dengan gaya-gaya itu dia melihat bahwa Aceh ini sangat strategis. Nah, artinya berada di ujung artinya Nusantara ini. Dan dia beberapa kali kita lihat 7 kali perjalanan dan 7 kali dia singgah. Di situ disebutkan dengan nama Lamuri. Ada juga Sumendela, Sumatera, Samudra Pasai saat itu. Ya mungkin itu ya bagaimana Cheng Ho melihat Aceh. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa ini. Ini masyarakat di Cina ini ya, ada apa namanya? Ada orang, ya mungkin ini orang Indonesia yang pastinya ya. Orang bangsa Aceh juga ini yang menetap atau yang tinggal di sana, ini sangat luar biasa ini. Ya sebenarnya ya kalau menurut gue secara pribadi gitu, kita semua ini kan bersaudara gitu. Ya. Sebagai umat muslim kita semuanya bersaudara. Mau dari negara mana, mau dari suku mana, semuanya itu kita bersaudara gitu. Itu aja udah.
Apa harapan Bang Azhari untuk generasi muda Aceh dalam melihat sejarah khususnya hubungan dengan Cina? Penting nih. Ya, kalau saya selaku anak muda Aceh, selaku orang Aceh ya, apa sih yang harus kita lihat pada sejarah masa lalu? Saya rasa sejarah itu dia kayak sebuah, artinya ya kita juga tidak akan mungkin seperti nenek kita, seperti ibu kita, tapi kita harus menghargai mereka. Nah, menghargai itu berbagai macam cara lah. Misalnya hari ini kita menemukan berbagai macam bukti literasi sejarah di negeri-negeri orang, ternyata kok Aceh ini dulu itu sangat terkenal. Nah, bagaimana sekarang itu kita wujudkan dalam bentuk dunia kita gitu. Nah, artinya misalnya kayak kalau di Cina ini kan mereka nggak begitu peduli kehebatan dinasti Ming. Tapi bagaimana peran-peran yang sudah mereka lakukan, nah mereka ambil manfaatnya. Misalnya seperti jalur sutra yang sudah dibuka sama Cheng He dan mereka memanfaatkan sekarang untuk ekonomi mereka. Nah, kita juga seperti itu. Misalnya terutama untuk generasi-generasi selanjutnya ya, misalnya di sini saya lihat itu beberapa konteks pemberlakuan sejarah, bagaimana menghargai sejarah di sini. Museum-museum di sini sangat detail. Saya rasa mulai dari musiknya, alamnya, dia mendekonstruksi sesuai dengan kejadian yang mendekati saat itu gitu. Nah, kita bisa memulai seperti itu gitu. Artinya kita itu yang mengakses sejarah itu bukan hanya pada bentuknya, tapi ruh juga, perjalanan sejarah itu juga mereka mengetahuinya. Artinya kita bisa belajar dari hari ini. Cina hari ini itu mana dia menjadikan dirinya itu sederajat dengan negara-negara people power, misalnya kayak Amerika dan Rusia. Dan kalau kita dulu punya cerita menyerupai seperti Chinese ini, artinya ini walaupun kita kerajaan kecil sangat itu, tapi punya hubungan diplomasi itu. Nah, bagaimana hubungan itu kita bangkitkan kembali ya? Misalnya ya anak-anak kita ya cerdaskan pendidikannya, pengetahuannya, dan bagaimana meraba Aceh ke depan itu ya tidak bisa dengan mitologi, dia harus dengan ilmu pengetahuan. Nah, itu yang dilakukan oleh Chinese. Nah, menariknya di kita ini adalah ya bagaimana nuansa-nuansa Islam ini dikembangkan. Jadi bukan hanya slogan-slogan pada syar'inya, pada cara Islamnya, pada bentuknya. Misalnya kalau orang ini ke museum tsunami itu dapat ya huruf-huruf syar'inya. Orang bisa merasakan gimana sih kejadian tsunami-nya. Terus begitu juga banyak juga misalnya kayak situs-situs sejarah di Aceh yang tidak dirawat kan. Misalnya kayak seperti Kampung Pandi. Kampung Pandi di situ kan banyak tokoh-tokoh, jerat-jerat orang-orang besar. Nah, bagaimana itu dibangun kembali kayak persis kayak Cheng Ho. Nah, Cheng Ho juga mampu membangun itu, pemerintah Chinese. Dan secara ekonomi juga income-nya sangat menguntungkan bagi pemerintah, dan juga masyarakat di sana mau menjaga. Misalnya kayak di Kampung Pandi akan menjaga batu nisannya karena mereka bisa makan dari situ. Masya Allah. Dan mereka akan merawat, dan pengunjung pun akan nyaman ke sana karena mendapatkan berbagai macam informasi. Benar-benar. Nah, itu sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sesuai pengetahuan yang saya miliki. Masya Allah. Masya Allah. Abad Jinjue Masjid. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah ya. Ini gua nggak tahu kenapa jadi tiba-tiba agak apa namanya, agak sendu gitu. Gua nggak tahu kenapa nih. Ya mungkin gua tadi sambil berpikir, orang aja sangat mencintai, di negara lain aja sangat mencintai, sangat menjaga, sangat merawat yang namanya sejarah gitu. Tapi jadi kita ya seperti itulah ya, dihilangkan, dilupakan. Tapi mudah-mudahan untuk kedepannya, bisa di recovery ya. Artinya sejarah-sejarah yang hilang atau yang terlupakan
bisa direcovery kembali gitu kan, bisa dipelajari kembali kepada apa namanya, keturunan-keturunan kita itu. Sejarah-sejarah dari Sabang sampai Merauke ya. Aduh, serius gue terharu gitu. Negara lain pun sangat mencintai dan menghormati sejarah. Itu aja udah ya. Tapi ini sangat luar biasa banget kisah perjalanan atau kisah hubungan persaudaraan Laksamana Cheng Ho dengan Aceh. Dan itu sangat di luar ekspektasi, sekali lagi sangat di luar dugaan, karena ya gue baru tahu cerita sejarah Cheng Ho itu seperti itu. Dan museum Cheng Ho di Jingji ya, daerah Cina, itu di Cina loh. Museum itu sangat detail banget. Terus juga di apa namanya, di arsitekturnya juga itu seperti halnya gitu kan, kehidupan pada masa lalu. Itu tadi dikatakan oleh penggiat sejarah Aceh di Cina itu, Abang Ajari ya, dari musiknya dan lain sebagainya gitu kan. Dan di Aceh pun ada gitu kan, ada saudaraku di Aceh pernah bercerita gitu kan, Bang nanti kalau ke Aceh ke Museum Tsunami, biar abang merasakan bagaimana berada di dalam sana gitu kan. Karena konon katanya sih ketika kita memasuki museum tersebut, kita akan merasakan gitu. Karena emang katanya sih dibuat detail banget gitu. Insya Allah makanya doain aja gue ada rezeki, gue sehat jasmani dan rohani, gue berangkat ke Aceh pasti. Doain gitu kan. Karena bukan hanya sekedar mereaction, sekali lagi ya di sini gue belajar bukannya sok tahu asal ucap seperti apa. Di sini ya mengekspresikan apa yang gue lihat, apa yang gue rasakan, bukan rasakan sih, apa yang gue dengar gitu kan, dari rujukan-rujukan video dari channel-channel yang mengungkap atau yang memberikan informasi sejarah-sejarah tentang Aceh gitu. Luar biasa, dan alhamdulillah ini catatan udah banyak banget ini. Ya belum dirangkum lagi aja, belum di buku yang kecil ini, karena ini buku spare gitu kan. Kalau misalkan buku ini yang besar ini nggak ada, ya pakai buku yang ini gitu. Ya, yang pasti buat kamu semua makasih banget, ini luar biasa banget ini. Aduh, masya Allah, mudah-mudahan sehat terus dan jaya terus ya, jaya terus dan sehat terus. Gua Andi Turis undur pamit dari ruang pandang kalian semua. Amigos parantos parmio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bye. I love you, ada. Bye.